Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Bertemu lagi sama Ustazah di pembelajaran matematika. Ya, kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ya, anak-anak, hari ini materi kita tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, kalian perhatikan materinya, diingat-ingat rumusnya, dipahami cara menentukan rumusnya agar kalian tidak mudah lupa. Ya, perhatikan materi dari Ustazah berikut. Baik anak-anak, pekan ini materi kita masih di bab 4, menentukan luas permukaan bangun ruang. Nah, menentukan luas permukaan bangun ruang itu sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring bangun ruang tersebut yang berupa gabungan beberapa bangun datar. Makanya dalam menjelaskan luas permukaan bangun ruang, Ustazah juga tampilkan jaring-jaring bangun ruangnya. Nah, perhatikan untuk luas permukaan bangun ruang yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Ya, anak-anak, bangun ruang kubus ini memiliki sisi-sisi yang sama. Makanya Ustazah beri tanda untuk panjang itu dengan S, lebar juga dengan S, dan tingginya juga dengan S karena memiliki sisi yang sama. Ustazah boleh nggak kalau kita pakainya R? Boleh, nggak apa-apa. Kalau S-nya diganti dengan R. Nah, bangun ruang kubus ini kalau Ustazah gunting-gunting akan terbentuk sebuah jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini terbentuk dari 6 persegi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mencari luas persegi ini kita gunakan rumus sisi kali sisi. Jadi setiap persegi ini rumus mencari luasnya sisi kali sisi. Nah, didapatlah luas permukaan kubusnya. L sama dengan 6. Kenapa 6? Karena terdapat 6 bangun datar persegi. Dikali luas persegi karena bangun datarnya berbentuk persegi. Masih ingatkah kalian dengan luas persegi? Benar, luas persegi rumusnya S dikali S. Oke, kita masukkan 6 dikali S sisi dikali sisi. Boleh nggak kita sederhanakan? Jadi 6 dikali S pangkat 2. Boleh ya. Jadi luas permukaan dari kubus adalah 6 dikali S pangkat 2. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya bangun ruang yang kedua yaitu balok. Nah, di dalam balok ini terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Kalau baloknya Ustazah gunting, akan membentuk sebuah jaring-jaring seperti ini. Nah, di sini Ustazah berikan nomor yang sama untuk bangun datar yang sama. Nah, contohnya seperti yang ini, Ustazah beri nomor 1. Nah, ini merupakan bangun datar yang sama. Selanjutnya, 2 juga bangun datar yang sama. Dan 3 itu bangun datar yang sama pula. Nah, didapat luas permukaan balok yaitu luas sama dengan 2 dikali luas 1. Nah, yang satu ini nanti kita cari rumus luas satunya. Terus, kenapa kok 2 Ustazah depannya? Karena terdapat 2 bangun datar yang sama. Maka kita tulis depannya angka 2. Lalu 2 dikali luas yang kedua. Nah, ini luas yang kedua juga. Terdapat 2 bangun datar, maka depannya kita tulis 2. Ditambah 2 dikali luas yang ketiga. Nah, ini luas yang ketiga juga ada 2, maka depannya kita tulis 2 dikali luas 3. Nah, luas sama dengan luas yang pertama. Kalian lihat bentuk yang pertama ini ada di bawah sini. Panjang dikali lebar, maka kita tulis 2 dikali panjang dikali lebar. Selanjutnya luas yang kedua, ini ada di depan sini. Nah, rumusnya 2 dikali panjang kali tinggi. Nih, depan ini sama yang belakang sama ya anak-anak.
berarti panjang kali tinggi. Ditambah 2 dikali luas yang ketiga. Yang ketiga ini ada lebar kali tinggi. Makanya 2 dikali lebar kali tinggi. Lalu Ustazah sederhanakan menjadi 2 dikali, gak apa-apa 2-nya ini kita tulis 1 aja di depan sini. 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi, untuk rumus luas permukaan kubus, rumusnya 6 dikali S kuadrat. Dan untuk rumus luas permukaan balok, rumusnya LP sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, ingat-ingat nih rumus akhir dari bangun ruang itu. Yang warna kuning ya, gunakan rumus yang warna kuning. Selanjutnya, prisma tegak segitiga. Nah, ini merupakan bangun ruang prisma tegak segitiga. Nah, di sini merupakan jaring-jaring prisma tegak segitiga. Kalian perhatikan, di dalam jaring-jaring prisma tegak segitiga, garis yang putus-putus ini merupakan tinggi segitiga atau disingkat dengan TS. Dan garis dari atas ke bawah yang ini merupakan tinggi prisma, dan garis yang di atas sini panjang dari sini sampai sini ini merupakan, Ustazah beri nama A, B, dan C. Ini merupakan keliling segitiga. Jadi Ustazah beri warna ya, warna kuning ini sama dengan keliling segitiga. Oke. Jadi dapat dibentuk luas permukaan prisma tegak segitiga L sama dengan 2 dikali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga. Ditambah keliling alas. Alasnya juga berbentuk segitiga. Dikali tinggi prisma. Nah, ini merupakan tinggi prisma. Lalu kita masukkan rumus luas alas dan keliling alas. L sama dengan 2 dikali luas alas, rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Ditambah keliling alas, rumusnya yang ini ya. Karena kalau dia digabung-gabung, ini merupakan sisi-sisi dari alas. Berarti A ditambah B ditambah C dikali tinggi prisma. Lalu 2 dengan 2 bisa kita coret, jadi tersisa alas dikali tinggi segitiga ditambah A ditambah B ditambah C dikali tinggi prisma. Nah, ini merupakan luas permukaan dari prisma tegak segitiga. Selanjutnya ada tabung. Nah, ini merupakan bentuk dari bangun ruang tabung. Selanjutnya di sampingnya ada jaring-jaring tabung. Nah, di sini ada jaring-jaring tabung yang berbentuk lingkaran. Ini merupakan alas dan tutup tabung, sedangkan yang persegi panjang ini merupakan selimut tabung. Nah, dapat kita bentuk luas permukaan tabung L sama dengan 2 dikali luas alas. Kenapa 2? Karena bentuk lingkarannya ada 2, makanya 2 dikali luas alas. Ditambah luas selimut tabung. Lalu kita masukkan luas alasnya, yaitu luas lingkaran. L sama dengan 2 dikali pi R kuadrat. Ditambah luas selimut tabung, rumusnya 2 pi R dikali T. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi LP sama dengan 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Jadi yang perlu kalian ingat, rumus dari luas permukaan tabung itu yang warna kuning ini. LP sama dengan 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Berikutnya luas permukaan
5 tegak segi 4. Nah, berikut ini merupakan bangun ruang 5 segi 4. Dan di sampingnya terdapat jaring-jaring 5 tegak segi 4. Nah, di sini Ustazah beri tanda yang putus-putus ini merupakan tinggi dari bangun datar segitiga. Lalu alasnya berbentuk persegi atau ada juga yang berbentuk persegi panjang. Kalian tinggal tentukan saja. Kita lambangkan dengan panjang dan lebar atau boleh sisi dan sisi. Nah, didapat luas permukaan 5 tegak segi 4, yaitu rumusnya LP sama dengan luas alas. Kalian masukkan rumus luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka kalian masukkan rumus luas segitiga. Nah, dikalikan 4 karena terdapat 4 bangun datar segitiga. Kerucut. Nah, anak-anak perhatikan di sini merupakan bangun ruang kerucut. Nah, di sampingnya terdapat jaring-jaring bangun ruang kerucut. Nah, di dalam kerucut ini terdapat alas yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut yang berbentuk segitiga. Nah, dapat kita tentukan luas permukaan kerucutnya. L sama dengan luas alas, alasnya berbentuk lingkaran, ditambah luas selimut kerucut. Nah, rumus dari luas alas yang berbentuk lingkaran itu pi R kuadrat, ditambah luas selimut kerucutnya yaitu pi dikali R dikali S. Nah, dapat kita simpulkan LP dari kerucut yaitu pi R dalam kurung R ditambah S. Nah, ini merupakan rumus luas permukaan kerucut. Dan yang terakhir, luas permukaan bola. Nah, di sini ada bangun ruang bola. Kita dapat menentukan luas permukaan bola yaitu LP sama dengan 4 dikali pi R kuadrat. Jadi kalian ingat-ingat ya, rumus dari luas permukaan bola itu 4 dikali pi R kuadrat. Nah, ini Ustazah beri tanda kuning. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ada contoh pertama, yaitu sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Yang ini rusuknya atau sisinya ya. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, kita cari luas permukaan kubus. Masih ingatkah kalian dengan luas permukaan kubus yang tadi Ustazah jelaskan? Oke, sebelumnya kita tulis dulu. Diketahuinya ada S atau R-nya 8 cm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus LP sama dengan 6 dikali S kuadrat. Lalu kita tulis lagi 6 dikali S-nya 8, maka 8 kuadrat. Sama dengan 6 dikali 8 dikali 8, itu 64. Lalu 6 dikali 64 sama dengan 384 cm kubik. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Panjang jari-jari alas sebuah tabung adalah 20 cm. Ini alasnya. Jika tinggi tabung 30 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, sebelum kita selesaikan, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ada jari-jari atau kita singkat dengan R. R sama dengan 21 cm. Jika R-nya 21 cm, maka Pi-nya sama dengan 22/7. Oke, selanjutnya ada tinggi tabung. Kita tulis T sama dengan 30 cm. Setelah diketahuinya kita tulis, lalu kita jawab menggunakan rumus yang tadi Ustazah berikan. Oke, LP sama dengan
2 pi R dalam kurung R ditambah T. Oke, kita masukin anak-anak. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 21. Nah, ini baru sampai rumus ini kita tulisnya. Selanjutnya di dalam kurung ada R-nya 21, kita masukkan, ditambah T-nya 30. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kalian perhatikan, adakah yang bisa kita coret? Oke, ada 21 dengan 7. Sisa 3. Lalu kita hitung 2 dikali 22 dikali 3 hasilnya 132 dikali yang dalam kurung kita jumlahkan 21 ditambah 30 yaitu 51. Lalu 132 dikali 51 sama dengan 6.732 cm persegi. Ya, alhamdulillah anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan? Jika kalian belum paham, kalian bisa langsung japri Ustazah. Ya, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya agar tugas kalian tidak menumpuk. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.